berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya, beliau netapnya di Cirebon. Taradud cuman Tapi dari Cirebon. beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya manhudun min qibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati segenap pemirsa dan pendengar sekalian, Bapak Ibu, kakak adik semuanya, dari semua agama, dari semua suku, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah secara bertahap kita akan membahas tentang kitab Al-Istizadah. Kitab Al-Istizadah ini ada 3 juz. Ini juz 1, juz 2, ini juz 3. Ini masih berbahasa Arab. Insya Allah untuk ke depan umat Islam Indonesia harus bisa menerjemahkan ketiga juz kitab Al-Istizadah ini ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa dibaca oleh semua orang, karena sebagian dari sejarah yang ada di Indonesia, informasi dari kitab ini belum masuk, alias ada yang bertentangan dan ada yang belum dimasukkan di kitab Al-Istizadah. Ya, kalau beli ya lumayan mahal. Misalkan seandainya diterjemah ke dalam bahasa Indonesia ya lumayan harganya itu. Lumayan harganya. Hampir 2000 lembar, hampir 2000 halaman kitab ini. Jadi insya Allah kita akan membahasnya, tapi tidak secara keseluruhan, ya ada poin-poin yang berhubungan dengan sejarah Ba'alawi yang ada di Indonesia, dan itu sudah sebagian pula kami sampaikan melalui bedah buku yang dikarang oleh Tubagus Muhammad Nur Fadil Satya S.Os. Jadi insya Allah ini akan kita bahas. Sebelumnya kita akan mengcounter pernyataan, cerita, dongeng dari seorang Habib. Ya begitulah. Habib itu mulai dari yang kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai yang tua itu ya begitu. Senengane gawe karangan cerita bebas. Jika saya kumpulkan cerita-cerita aneh bin ajaib yang berisi khurafat, ya kan, berisi dongeng-dongeng yang tidak masuk akal, ya itu banyak sekali. Ya ini sebagian saja secara bertahap pula. Supaya apa? Masyarakat Indonesia, umat Islam khususnya ini tidak tambah bodoh. Oleh sebab itu, ya kemungkinan banyak yang belum tahu, banyak yang belum pernah melihat sendiri, hanya sekedar kila wakola, jarine. Nah ini secara nyata. Jejak digital itu kejam, Jenderal. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, mau bantah kayak apa? Silahkan kumpulkan semua anggota Rabithah Alawiyah di seluruh Indonesia.
untuk membantah video ini. Nggak ada yang bisa. Benar atau tidaknya, klarifikasi atau bagaimana, nggak ada. Karena ini jelas, sudah jelas bahwa ada seorang Habib, ya, katanya Habib Abu Bakar Gresik itu pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu mencintai Surabaya. Saya ini Surabaya Pusat, apa Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Utara, apa Surabaya Timur, kan masih perlu dijelaskan lagi supaya benar-benar jelas tuh. Orang Surabaya benar-benar paham bahwa Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW itu benar-benar tawaf di Surabaya. Ya, inilah yang namanya ajaran aneh dan nyeleneh. Terus mau dipercaya, bahkan sedikit memaksa kepada para jamaahnya, muridnya, pengikutnya, fanatisme buta yang jamaah lakukan kepadanya supaya tambah fanatik. Ini namanya kan pembodohan. Nanti pasti ujung-ujungnya akan menuduh saya Wahabi itu. Wahabi kan begitu, ujung-ujungnya pasti ke situ. Coba kumpulkan guru SD, guru SMP sampai dosen perguruan tinggi, bahkan guru besar sekali profesor sekalipun. Suruh lihat video ini. Aneh apa enggak? Gitu aja. Kita berbicara kewajaran saja. Syuhroh wal istifadoh, menyeluruh dan istilahnya orang sudah banyak kenal ya. Coba ini kenalkan, syuhrohkan, istifadohkan ke seluruh Indonesia, biar semuanya bisa menilai. Oh, ternyata ajaran para Habib itu menyimpang. Banyak yang menyimpang. Mereka selalu mengagungkan kedudukan nasab, selalu ingin dipuji, dikultuskan, dihulukan, ya. Mulai yang baru lahir sampai yang sepuh. Ya silakan diklarifikasi apa yang saya sampaikan ini. Kalau informasi yang saya sampaikan ini tidak ada datanya, ya, tidak ada bukti bayinahnya, maka saya penyebar fitnah. Tapi ini jelas seorang Habib yang mengatakan dengan bukan guyon, ya, bukan candaan, serius, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memandang Surabaya dan bahkan tuh sering bertawaf dulu oleh zaman Habib Abu Bakar Gresik, ya, yang menceritakan tentang Habib Idris bin Abu Bakar As-Segaf, ya, pulang pergi Cirebon Surabaya, disuruh untuk menetap di Surabaya karena Surabaya itu benar-benar dipandang khusus oleh Rasulullah SAW. Padahal Mbah Sunan Ampel yang sudah duluan dakwah di Surabaya itu tidak seperti itu. Ini namanya mau mengangkangi hasil jerih payah perjuangan seorang waliullah asli Trah Majapahit, asli Trah Nusantara, diakui milik perjuangan nenek kakek buyutnya. Ini namanya serakah atau tidak, coba? Tidak hanya di Surabaya, semuanya. Di Palembang, Sumatera Selatan itu juga diakui semuanya. Bisa-bisa seluruh Indonesia. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Ingatlah kita akan dawuh Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mencari tempat singgah tinggalnya di neraka. Di kehidupan dunianya merana sengsara, berduka, susah gundah gelisah payah, kesedihan, kesakitan. Di akhirat setelah meninggal dunia juga begitu. Karena apa? Berbohong atas nama Rasulullah SAW. Seandainya cerita ini, ya, cerita klasik, klinik, ya, mistik, yang tidak masuk akal ini didengar oleh mufti Al-Azhar Kairo sana, mufti Saudi Arabia sana, insya Allah mereka akan marah.
dan akan mengatakan bahwa para habib ini menganut aliran yang menyimpang dari agama yang hak, agama yang lurus, sirat yang mustaqim ini. Bahkan akan menilai para habib ini sebagai man yang adalla, ya, lebih tersesat. Bahkan adallu wa dhallu an sawa'is sabil. Sesat menyesatkan, jauh dari jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Umat Islam Indonesia harus semakin cerdas, bisa memilah dan memilih mana pemuka agama, pejuang agama yang benar-benar tulus murni berdakwah dan mana yang tidak tulus. 40 tahun ikut Habib, hai kalian ustadz, hai kalian santri, wahai kiai pribumi, tidak akan bisa menjadi Habib kalian. Tapi kalau ada santri ikut kiai, pasti dia akan bisa jadi kiai. Sukses mana? Ayo coba pikir bareng-bareng. Ada santri nyantri dengan kiai pribumi, Ustadz Ajengan, Tubagus, Tengku, Tuan Guru, pasti dia akan menjadi seperti gurunya. Sama seperti yang terjadi pada abad 19 awal yang tercantum dalam kitab Al-Istizadah ini. Sangat memalukan dan memilukan. Di Indonesia ini tidak untuk mencerdaskan umat dan masyarakatnya, tapi justru malah mengbodohinya, supaya masyarakat Indonesia ini tambah bodoh dan takluk selamanya. Sungguh ironi, kejam dan sangat kejam. Tidak mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Marilah kita, bangsa Indonesia, sadar, sesadar-sadarnya, bangkit dengan sesungguhnya bahwa ternyata selama ini kita ini ditipu habis-habisan oleh mereka dengan doktrin-doktrinnya, cerita karangan bebasnya, hurufat-hurufatnya, hampir sama seperti Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah dan Syiah Hulat, Syiah Rafidhah yang ada di Iran. Hampir sama, saya tidak mengatakan sama, hampir sama. Samanya bagaimana? Yaitu memuja imam mereka melebihi, bahkan Sayyidina Ali itu dianggap sebagai Tuhan bagi yang penganut Syiah Hulat itu, seperti Tuhan. Sayyidina Ali, Al-Ali, minta kepada Sayyidina Ali. Dengan makam Sayyidina Husain aja merangkak sampai jilati sejauh berapa puluh meter sebelum sampai ke makam Sayyid Husain ya di Karbala. Jadi naudzubillah, doktrin sampai ada doktrin yang sangat ekstrim, yaitu dengan cara melukai diri sendiri, kayak debus itu ya. Pas Arba'in ya, setelah 10 Muharram dihitung 40 hari setelahnya itu ada hari raya Arba'in, Asyura, khusus Asyura itu juga ada. Jadi melukai diri sendiri kayak debus. Imamnya nggak berani. Korbannya siapa? Ya pengikutnya. Karena dikasih keyakinan yang keliru bahwa dengan cara melukai diri sendiri itulah bukti sebagai pecinta Husain bin Ali, merasakan kepedihan, kesakitan Sayyidina Husain bin Ali dengan cara melukai diri. Ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Napak tilas ya napak tilas, tapi jangan berlebihan seperti itu. Lah di Indonesia ini para kaum Ba'alawi mencoba menerapkan faham sufi dari negara Yaman sana yang ala Sunni, ya sufi setengah Sunni, tapi kiblatnya itu nggak jelas. Sunni
Yang ala Imam Syafi'i murni yang nggak seperti ini. Berarti ini mengadopsi pemahaman selain dari Sunni, mungkin dari Syi'i, dari sudut karangannya sendiri itu. Ngarang-ngarang cerita yang tidak masuk akal. Ya, bukan berarti kita dilarang untuk mempercayai hal yang tidak masuk akal, tidak. Kita tetap percaya. Misalkan fadilah sodako, misalkan infak akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan rezekinya, itu benar. Janji Allah benar itu. Hadisnya juga benar. Tapi banyak yang diselewengkan. Banyak yang diselewengkan karena dengan tujuan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya tidak hanya dari kaum Ba'alawi, ya dari siapapun, misalkan dari Al-Zaitun, ya, dan jamiah-jamiah, organisasi-organisasi yang memeras pengikutnya dengan iuran, terus dengan iuran sepersepuluhan, infak sodako yang memaksa. Nah itu bagian daripada menjual agama untuk kepentingan dunianya. Saya ingatkan saudara saya dari kaum Ba'alawi untuk mengakhiri ya pembodohan ini. Jangan buat bangsa Indonesia ini bodoh. Era keterbukaan informasi saat ini semua orang sudah tahu. Al-istizadah ini sebenarnya jika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang Ba'alawi, para habib mesti bisa akan kecelin. Yang ngarang kitab ini kan cucunya Mufti Hadramaut Yaman. Ya. Soalnya dibuka betul, mereka akan kecelin. Bagaimana pengkhianatan mereka waktu berada di Indonesia abad 19 awal atau tahun 1800-an awal sampai datangnya Jepang tahun 1942. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Tujuan saya bukan untuk membuka aib saudara kami dari kalangan Rabithah Alawiyah, hanya untuk mengingatkan bersama-sama. Kita harus sama rata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkemanusiaan yang adil dan beradab adil, semuanya sama. Walaupun prakteknya sebenarnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Walaupun prakteknya seperti itu, tapi teorinya tetap kita harus menyamaratakan. Karena semuanya juga berhak untuk mengakses informasi yang benar yang ada di sekitar kita. Gak bisa dibatasi lagi, sekarang ini era keterbukaan kok. Ada informasi 1 detik kejadian yang ada di Ukraina, Indonesia bisa melihatnya dan mendengarnya, mengetahuinya. Bahkan bisa live streaming, ya, bisa tunda. Semua apa yang ada di belahan bumi ini sekarang semuanya sudah megang informasinya. Bumi, dunia ini sudah ada dalam genggaman kita melalui alat yang canggih buatan China. Apa? Handphone kita itu. Semuanya sudah ada dan tersedia di situ. Dunia dalam genggaman kita. Ya tergantung alat komunikasi kita atau handphone kita itu canggih atau tidak, ya. Tergantung memorinya. Begitu juga kita manusia, tergantung memori kita masing-masing. Kemampuan kita dalam menerima informasi, menyimpannya, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Tergantung itu. Kita bisa memilah dan memilih, bisa menyaring, menfilter semua informasi yang ada. YouTube, ya, nonton YouTube, kita dapat memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Itu terserah kita. Kita tidak bisa mendikte siapapun sekarang ini.
Apalagi saya mendengar langsung dari Ketua Robito Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf mengatakan jangan membuka lagi medsos yang isinya menghujat Habib, mengadu domba Kiai dan Habib. Ya nggak bisa. Mau semua orang pegang HP sekarang ini. Wong beca aja sekarang sudah pegang HP. Semuanya memiliki insting rasa keingintahuan. Semuanya ingin tahu, termasuk masalah tentang kebenaran nasab Ba'alawi ini apakah benar-benar tersambung sampai Rasulullah Muhammad SAW atau hanya tipuan belaka. Ya semuanya sudah tahu. Kalau ada yang tidak tahu atau yang kurang tahu berarti ketinggalan kereta. Nusron Wahid bilang DNA nggak perlu dan lain sebagainya, nggak percaya DNA. Sekarang ini sudah terbuka. Silahkan gugat situs yang menyebarkan hasil tes DNA tahun 2000-an yang lalu dari Amerika. Semuanya sudah terakumulasi ya dengan kode dan pola masing-masing. Sudah ada pola-polanya. Dan sudah ada kalangan Habib dari Yaman yang ikut tes DNA dari kalangan marga As-Saqqaf atau As-Saqqaf dan dari marga Jamalul Lail. Dan hasilnya adalah apa? Mengejutkan. Ternyata DNA-nya adalah DNA yang identik dengan Yahudi, Askenazi dan Sephardic. Nah, inikah kenapa para Habib tidak mau tes DNA? Karena hasilnya sudah jelas. Jangan gugat pemerhati DNA Indonesia, Kanjeng Raden Tumenggung Fakih ya, Hadiningrat. Katanya, oh ini abal-abal loh, sekarang itu semuanya sudah serba terbuka, tinggal baca saja. Kalau mau gugat, jangan menggugat KRT Fakih Hadiningrat, gugat aja Amerika sana, gugat aja sana. Dipublikasikan secara terbuka. Sudah ada kodenya, pola-polanya, rumusnya, semua sudah ada. Dikumpulkan semua. Nggak perlu mengambil sampel rambutnya Rasulullah SAW yang ada di Museum Topkapi, Turki. Atau menggali kubur Rasulullah, nggak perlu. Sudah rumuskan semua secara lengkap. Kalian itu berasal dari mana, pindah ke mana, semua sudah ada semua. Jadi nggak perlu khawatir. Bahkan di channel ini ya banyak yang berkomentar ya namanya ya belum paham mungkin. Masa bisa tes DNA itu? Masa bisa? Nggak percaya aku. Nggak percaya bagaimana? Sekarang ini langit itu sudah tembus ya. Antara langit dunia dengan ya langit yang ketujuh, eksosfer, itu sudah ditembus oleh pesawat antariksa kita. Di sana itu ada stasiun antariksa yang bertujuan untuk mengendalikan seluruh kebutuhan informasi, komunikasi, baik audio ataupun video yang ada di bumi ini untuk melayani seluruh umat manusia. Troposfer, ozonosfer, stratosfer, mesosfer, ya, terus ada lagi sampai ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Langit yang ketujuh ini sekarang sudah tembus. Sudah tembus. Jangan khawatir. Ilmu dan teknologi sekarang ini 99% akurat. Sama seperti pada waktu Allah berfirman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu pengetahuan tentang kebangkitan manusia atau kiamat atau kehancuran atau kelahiran manusia. Ba's. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang mengetahui tentang turunnya hujan.
Ada ilmu dan teknologi yang bisa meramalkan cuaca. Dan bahkan orang Cina pun bisa membuat hujan dengan cara menyebar garam dan lain sebagainya, atau menghalau udara atau bagaimana. Ada teknologinya. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah sendiri yang hanya mengetahui, yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ternyata ilmu pengetahuan modern, jenis kelamin bayi itu bisa dilihat setelah usia di atas 4 bulan, 5 bulan. Bahkan tidak hanya USG 3 dimensi. Sekarang yang terbaru itu 4 dimensi, lebih jelas, lebih akurat, 99,9% itu. Bisa dilihat. Dulu kan nggak bisa. Begitu juga perkembangan ilmu dan teknologi dalam hal persenjataan. Semuanya sudah tidak bisa diingkari lagi, apalagi tidak percaya. Ya mau tidak mau harus kita percayai bahwa ini terjadi karena izin Allah, iradatullah. Sama seperti perkembangan teknologi DNA manusia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kembali ke judul yang pertama, yaitu Rasulullah SAW tawaf di Surabaya. Pertanyaan saya ini orang Surabaya, tawafnya Rasulullah SAW di Surabaya itu apa Surabaya Pusat, apa Surabaya Utara sekitar makam Basunan Ampel, apa Surabaya Timur sekitar Kenjeran, Surabaya Selatan Wonocolo Wonokromo Gayungan, atau Surabaya Barat? Itu yang saya tanyakan. Habib yang mengatakan itu tuh masih hidup sekarang, Habib Abu Bakar, ya, Assegaf. Tolong jelaskan kepada kami, kalau memang Rasulullah SAW Nabi yang saya ikuti, yang saya jadikan sebagai uswatun hasanah ini tawaf di Surabaya betul, wah sangat beruntung saya. Saya sangat beruntung. Nanti akan iri orang Gresik, Sidoarjo, Jakarta, orang Aceh, orang Papua, orang Sulawesi akan iri. Karena Rasulullah itu sering ke Surabaya, tawaf. Hebat apa enggak? Demikian, wallahu a'lam, mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.